Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel F9 Football dalam segmen F9 Football Talks. Oke, kita akan membahas hasil pertandingan semalam dari salah satu klub yang sedang berusaha masuk ke zona Liga Champions di Liga Inggris ya. Dari Manchester United, di mana dia bermain imbang satu sama dengan Southampton. Akan coba gue bahas dalam analisis kali ini, tapi sekali lagi balik lagi buat teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong subscribe-nya dulu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kasih saran, pendapat juga sangat boleh, langsung hit kolom komentar yang ada di bawah, oke? Kita akan mulai ya. Gue udah bikin beberapa analisis karena semalam gue nonton juga pertandingannya. Dari babak pertama, langsung dimulai dari peluang emasnya Ronaldo, di mana Ronaldo dapat peluang ketika dia lewatin Ben Foster, gawang kosong, tapi sudut memang agak kurang memungkinkan untuk leluasa. Jadi dia mesti tendang pakai kaki kiri, tapi terlalu pelan, datar. Jadinya ya masih bisa dihalau sama backnya Southampton. Kalau aja pada saat itu dia shooting lebih keras dengan kaki kirinya, 1-0 harusnya udah bisa terjadi di menit yang lebih awal gitu. Dan setelah Ronaldo kayak gitu juga, Sancho dapat peluang yang dia sempat kebingungan. Bawa bola di sebelah kiri, bingung dia mau crossing ke Ronaldo atau dia tahan ke sebelah kiri lagi untuk shooting, dan dia kelamaan hingga Ben Foster terlalu dekat dengan dia, space-nya terlalu mepet, dan dia shooting juga ya cuman kena deflect sama Ben Foster ya corner gitu kan, dan gak ada gunanya seperti itu. Cuman Ronaldo yang biasanya kalau kayak gitu marah-marah, kali ini kayak udah pasrah ya. Kalau teman-teman nonton, Ronaldo selalu kalau misalkan ada kesalahan dari temennya, dia selalu bersikap kayak kesel gitu kan. Even temennya kalau golin, kadang dia juga ngerasa bukan dia yang golin, yang gak gitu seneng gitu. Dan tapi kali ini dia udah kayak pasrah aja gitu. Dan akhirnya dapat peluang dari si Diogo Dalot ya. Diego Dalot apa Diogo? Diego Dalot kasih umpan ke sebelah kanan ada Rashford. Dan Rashford dengan tenangnya ngelihat si Sancho untungnya. Dikasih crossing datar, Sancho langsung tap in 1-0. Oke. Bagusnya Rashford adalah dia tahu kapan harus maksa untuk shooting, kapan harus ya kasih ke temennya gitu. Padahal di posisi sebelah itu, sebelah kanan kan dia bisa lakukan shooting sebenarnya. Cuman dia memilih untuk ngelihat temen yang punya posisi yang lebih baik. Oke? Dan gue pengen bahas satu hal teman-teman. Kalau lu lihat pertandingan semalam, sebentar ya gue buka line up-nya dulu. MU main 4-2-3-1. Kali ini Fred udah nggak dapat tempat karena Pogba udah balik ya. Yang tadinya Fred selalu ditempatin berdua sama Scott McTominay, sekarang udah disingkirin, Pogba yang dipasang. Apakah teman-teman setuju? Kalau gue sih, Pogba pastinya harus jadi starter ya. Si McTominay ini yang masih suka bikin banyak kesalahan, terutama positioningnya nggak jelas kadang-kadang. Gitu. Tiba-tiba dia bisa ke kiri lah. Tuh. Ya meskipun memang bagian dari strategi sih iya, cuman kadang-kadang menyulitkan juga pada akhirnya. Dan ngomongin soal Sancho dan Rashford ini yang kita tahu adalah left winger dari dulu ya kan. Sangat berbahaya. Dan sekarang karena Sancho masuk, Sancho juga left winger. Tapi sekarang harus milih nih, siapa yang main di sebelah kiri, siapa yang di sebelah kanan. Semenjak si Greenwood kena masalah yang soal kekerasan terhadap perempuan kemarin itu, ya mau nggak mau, mesti pasang dua pemain kaki kanan, Rashford sama Sancho gitu. Dampaknya apa? Kreativitas nggak ada. Sancho kaki kanan main di sebelah kiri, bagus. Tapi dulu ada Greenwood yang main di sebelah kanan, kaki kiri. Oke? Jadi tengah meskipun ada Ronaldo, depan Ronaldo, belakangnya Bruno, at least masih ada si Greenwood, bisa ada kasih variasi serangan gitu. Ini sekarang nggak ada. Jadi ibaratnya posisinya Rashford main di sebelah kanan mirip-mirip kayak Diogo Dalot gitu. Dan menurut gue ini kayak gimana ya? Lebih baik si Rashford tempatin sebelah kiri, akan lebih gacor gitu. Jadi kalau kita memilih antara Rashford dan Sancho, sekalipun Sancho gacor di Dortmund dan sempat susah untuk adaptasi di awal-awal karirnya di MU, tapi harus diakui bahwa Rashford memiliki pengalaman yang lebih ketimbang si Sancho. Secara umur juga Rashford lebih matang ya. Sancho umur baru 21 ya kan, kelahiran 2000. Rashford kelahiran 97 kalau nggak salah, 3 tahun ya berbedanya. Tapi ya kedepannya MU mesti nambahin amunisi sih. Soalnya kayak babak pertama ini mereka terlalu ngandelin counter attack. Peluang-peluangnya cuma dari counter attack. Soton bahkan lebih mendominasi.
Dan ya babak kedua terbukti. Kesalahan dari Dalot yang telat turun, dan Maguire yang speednya juga kalah ya. Dan shooting dari pemainnya Southampton mencetak gol untuk menyamakan skor 1-1. Ya kan? Gue lupa siapa yang golin. Pokoknya intinya adalah gol yang sangat bagus ke ujung. DG juga nggak bisa save, kena tiang dulu. Itu juga kadang-kadang kita nggak bisa salahin DG juga ya. DG udah menyelamatkan berkali-kali gitu. Berkali kalau misalkan DG terus-menerus jadi man of the match, artinya kan ada kesalahan terhadap MU gitu. Dan Maguire ini bikin banyak banget blunder. Ada satu blunder yang hampir aja terjadi keunggulan untuk Southampton ketika dia kebingungan untuk marking pemain Southampton kan. Dan ya itu, dia speed juga nggak ada, harga terlalu mahal. Bahkan gue bilang Varane sama Lindelof itu lebih baik ketimbang Varane dengan Maguire gitu. Ya nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Cuman hasilnya pada akhirnya 1-1 sampai habis gitu. Ya cukup buruk ya, karena MU sekarang peringkat 5, tapi si Arsenal ini masih punya 2 game di tangan. Kalau Arsenal menang 2 kali, maka dia akan nambah 6 poin jadi 45. Selisih 5 poin sama MU. Jangan lupa, masih ada Tottenham Hotspur. Spurs masih punya 3 game di tangan. Poinnya 36. Kalau dia menang 3-3-nya nambah 9. Jadi berapa tuh? 45 juga. Selisih 5 sama MU. Berarti kalau misalkan si Arsenal dan juga Spurs menang terus selama 3 pertandingan dan 2 pertandingan yang lebih banyak ketimbang MU yang belum main, artinya MU akan peringkat 7. Ya dong. Kecuali kalau West Ham drop point. Tapi kalau West Ham tetap menang juga ya MU peringkat 7. Masalahnya adalah bukan masalah peringkat 7. Tujuan utamanya MU di musim ini meng-hire Ralf Rangnick adalah masuk ke Liga Champions, ya dong. Tapi masalahnya kali ini lu masuk Champions juga belum tentu, masuk Europa League juga belum tentu, bahkan masuk Conference League juga belum tentu gitu. Kalau lu peringkat 7, lu sama aja lu nggak main di mana-mana. Ya dong, FA Cup lu udah keluar. Kalau mau masuk Conference League, kalau nggak salah mesti menang FA Cup dulu, ya kan? Nah ya, tapi masih ada kesempatan sih memang. 14 match lagi. Masih terbuka lebar. Tapi kalau misalkan nggak konsisten begini, bursa transfer juga udah ditutup. Dan ya, sorry to say, mungkin MU belum bisa masuk Champions League. Dan prediksi gue apakah MU bisa masuk Champions League? Kalau misalkan mereka terpuruk lagi dalam match berikutnya, apalagi mau ketemu Atletico, kayaknya mereka akan susah. Karena semangatnya juga udah hilang gitu. Tapi kita lihat ke depannya seperti apa ya. Dan sekaligus gue update, semalam Chelsea menang 2-1 lawan Palmeiras gara-gara penalti Havertz. Membuat mereka menang FIFA Club World Cup. Dan ya FIFA Club World Cup 2021 berarti ini harusnya ya. Ya pemenangnya Chelsea dan akan pakai badge di bagian tengah sini. City menang 4-0, nggak usah kita bahas ya. Dan Bayern Munchen kalah 4-2 juga nggak usah kita bahas karena gue juga nggak nonton sebenarnya ya. Dan nanti malam akan ada derby Barcelona lawan Espanyol. Dan kalau di Premier League ada Liverpool pastinya, masih ada Spurs juga. Dan ya kita lihat ke depannya seperti apa, karena sebentar lagi kita akan memasuki babak 16 besar Champions League ya. Siapa yang senang? Gue sih senang banget ya. Dan akan ada banyak banget match-match penting, dan mudah-mudahan teman-teman semua tetap sehat pastinya. Nonton bola boleh, jangan lupa kewajiban berdoanya, ibadahnya juga. Jangan lupa jaga kesehatan, begadang boleh, tapi hati-hati, tidur juga. Setelah begadang tidur lagi ya. Jangan sampai lu begadang sampai mengganggu kesehatan lu dan produktivitas lu. Oke? Sekian video kali ini, thank you, salam sepak bola, dan pastinya jangan lupa subscribe, oke? See you in the next video, bye-bye.